Boleh berwartawan dulu. Ya. Mau kamera keluarin kamera dulu keluarin. Upacara penyerahan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Pegawai Negeri Sipil Polri tahun 2021 segera dimulai. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Laporan perwira yang ditunjuk. Lapor upacara penyerahan keputusan Kapolri tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Polri tahun 2021. Siap dimulai. Lanjutkan. Lapor upacara penyerahan keputusan Kapolri tentang pengangkatan pegawai negeri sipil Polri tahun
2021 siap dimulai. Lanjutkan. Yang menerima keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil tempat dan laporan. Lapor perwakilan penerima. Lapor perwakilan penerima keputusan Kapolri siap. Penyerahan keputusan oleh Inspektur Upacara. Perwakilan pegawai negeri sipil yang telah menerima keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, laporan dan kembali ke tempat. Keputusan Kapolri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke depan. Balik kanan, gerak. Maju, gerak ke depan, gerak. Balik kanan, gerak. Amaran Inspektur Upacara. Pasukan dipersilakan. Gerak di depan. Yang terhormat Pak Kepala Bulat, Pak Kasesien, rekan-rekan pejabat utama, seluruh peserta upacara dan khususnya 44 rekan-rekan yang baru saja menerima penyerahan SK pengangkatan khusus. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sore hari ini kita bisa melaksanakan upacara penyerahan SK pengangkatan khusus pada 44 personel yang akan bergabung menjadi PNS Polri. Dengan diterimanya SK, maka rekan-rekan semua telah resmi menjadi keluarga besar Polri. Setelah ini, rekan-rekan akan mengikuti pembekalan selama kurang lebih 2 minggu terkait pembekalan PNS dan gambaran tentang organisasi Polri, dan akan kita lantik sesuai dengan NIP tanggal 1 Januari 2021 rekan-rekan resmi menjadi PNS Polri. Tentunya kami semua mengucapkan selamat datang dan selamat bergaul bagi rekan-rekan untuk memperkuat jajaran organisasi Polri dalam rangka memperkuat komitmennya terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada saat pelaksanaan Agodia tadi pagi, di mana beliau sampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya masalah penegakan hukum, namun harus lebih menyentuh pada hal yang bersifat fundamental, menyelesaikan akar-akar permasalahan. Oleh karena itu sangat penting untuk kemudian diperkuat divisi pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Tentunya dengan kehadiran seluruh rekan-rekan, dengan rekam jejak rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin bahwa rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita
saat ini sedang menghadapi posisi sulit, sehingga kita harus betul-betul kawal program pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana kita mengawal agar APBN yang dipergunakan bisa betul-betul tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya kebocoran-kebocoran. Menciptakan iklim investasi sehingga masyarakat ataupun para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri tidak ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia, karena kita tahu bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini menurun dari nomor 88 menjadi 102, dan ini menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya Polri, untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi ini. Dan kami yakin dengan bergabungnya rekan-rekan, kami yakin bahwa indeks persepsi korupsi akan bisa kita perbaiki. Tentunya peran rekan-rekan mulai dari berubah mindset, memberikan pendampingan, melakukan upaya-upaya pencegahan, penanggalan, termasuk bila diperlukan, membantu melakukan kerjasama hubungan internasional dalam rangka melaksanakan tracing recovery effort, itu menjadi bagian yang tentunya kita akan perkuat ke depan. Saat ini kita sedang melakukan perubahan terhadap Direktorat Tipikor, akan kita jadikan Kortas Tipikor, sehingga di dalamnya berdiri divisi-divisi lengkap, mulai dari pencegahan, kerjasama, sampai dengan penindakan. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan iklim budaya, ekosistem anti korupsi, sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan, dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa. Mohon izin untuk doa kami panjang secara Islam bagi yang beragama lain untuk menyelesaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, puji syukur kehadiratmu pada acara penyerahan keputusan Kapolri tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil Polri tahun 2021. Berkahilah kegiatan ini. Ya Ilahi, jadikan momentum ini wahana untuk membulatkan tekad dan semangat bagi PNS Polri yang baru saja mendapatkan keputusan Kapolri agar dapat menjalankan amanah demi kemajuan institusi bangsa dan negara. Ya Rabbi, berikanlah kami petunjuk dan kesuksesan, serta jauhkanlah kami dari segala hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Tetapkanlah pengabdian kami sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ampuni dosa dan khilaf kami, serta kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Menyanyikan bersama Lagu Balindu Negeri. Oh
laporan perwira yang ditunjuk. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Buat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Hai! Hai! Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Upacara selesai, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat akan didahului oleh Bapak Kapolri, didampingi oleh pejabat utama Mabes Polri. Bang. Daftar nama tersebut. Pegawai KPK sudah menerima surat keputusan Bapak Kapolri. Surat keputusan tersebut berisi nomor induk pegawai. Yang selesai menerima surat nomor induk pegawai sesuai dengan persyaratan dari ASN maupun dari BKN harus mengikuti pendidikan selama 14 hari. Tempatnya di Pusdikmin Bandung. Ya, Pusdikmin hanya sebagai tempat saja yang menyelenggarakan pendidikan, kurikulum, dan WI-nya atau tenaga pendidiknya itu semua dari lembaga administrasi negara. Selesai nanti mengikuti pendidikan selama 14 hari, ya, PMT tanggal 1 Januari 2022, maka akan diambil sumpah dan kemudian ditempatkan sesuai dengan job desk dan kompetensi yang sudah ditentukan. Ya, di dalam surat keputusan itu nggak ada ya tentang penempatan yang nanti akan diisi ruang jabatan mana dari 44 orang ini. Jadi secara resmi 44 orang ini hari ini sudah memiliki nomor induk pegawai dan menjadi ASN pada Polri. Ya, jadi itu rekan-rekan ya. Nanti ada perkembangan lagi akan saya sampaikan lagi. Jelas ya? Ada yang pertanyaan? Pak ASN itu menjadi PNS dan Jakarta.
Ya, ASN, jangan HSN. Ya, pegawai negeri pada Polri itu ASN Polri dan anggota Polri. Ya, itu saya jelaskan. Berarti mereka tugasnya meliputi apa aja, Pak? Apa? Menjadi auditor atau menjadi kampanye-kampanye? Sementara ini penempatannya adalah jabatan fungsional yang ada di Satker Mabes Polri. Tadi Pak Kapolri sudah menyinggung. Ya, nanti akan dibentuk organisasi Direktorat Tipikor akan dibesarkan menjadi organisasi yang lebih tinggi lagi. Di situ ada deputi-deputi yang deputi penindakan, deputi pencegahan, deputi kerjasama antar lembaga, kemudian ada satu deputi lagi. Ya, nanti akan disempatkan situ. Ya. Direktur kan ditingkatkan, jadi bukan bidang 1, itu nanti di bidang 2. Ya, nanti sambil menunggu itu mereka sudah memiliki ruang jabatan masing-masing. Ya. Ya. Kenapa? Bintang 2 ya. Dirinya nanti naik jadi apa namanya? Deputi. Deputi itu tim tas Tipikor. Itu di bawah Kabar Reskrim atau Kapolri? Ya. Di bawah Kabar Reskrim atau Kapolri atau? Kedudukannya nanti sama dengan Densus 88, langsung di bawah Kapolri. Ya, langsung di bawah Kapolri. Apa? Tidak, ya kan sesuai dengan latar belakang pendidikan, sesuai dengan kompetensi itu. Makanya kemarin kan sudah dilakukan mapping uji kompetensi itu ya, untuk pengisian ruang jabatan sesuai dengan kompetensi. Tapi nanti ada satgas pencegahan juga ya? Ya, ada. Sudah cukup ya kan? 44 orang itu semuanya ditaruh di organ yang baru itu atau kan ditaruh lagi? Sesuai dengan kompetensi. Ya, sesuai dengan kompetensi. Karena ada latar belakang pendidikan yang berbeda-beda kan. Nah, tidak mungkin semuanya taruh di situ kan. Ada yang di SDM, ada yang di satker lain gitu. Seperti itu ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih.